Siapa di sini yang mau diajak bercerita oleh Bu Guru? Coba sebelum bercerita, siapa yang tahu ini buku cerita apa? Putri Duyung. Pinter. Kira-kira Putri Duyungnya yang mana? Ini. Yang besar apa yang kecil? Yang besar. Oke, sebelumnya coba ya kita buka dulu. Seri cerita dunia Putri Duyung. Oke, kita lihat. Sini, coba lihat di sini. Ada gambarnya apa ya ini ya? Ada gambarnya seorang Putri Duyung di dalam lautan. Kayaknya ini seru sekali. Ada apa ini? Coba kita baca ya. Raja Triton adalah raja lautan yang perkasa. Ia mempunyai banyak anak perempuan. Mereka mencintai dunia bawah laut, di mana tempat mereka tinggal. Raja sangat melarang anak-anaknya untuk naik ke permukaan kecuali ia sudah berusia 17 tahun. Berarti di sini anak-anaknya masih kecil, jadi masih belum boleh naik ke permukaan laut. Bisa lanjut? Bisa. Oke. Ariel begitu ingin pergi ke permukaan dan mengetahui dunia manusia, namun selalu tidak diizinkan oleh ayahnya. Ariel sungguh sangat sedih akan hal itu. Hari-harinya ia menghitung hari dan melamun dalam kamarnya. Nah, di sini gambarnya Arielnya lagi melamun ya. Kapan ya saya boleh ke permukaan laut? Sedangkan saya ingin tahu yang namanya manusia gitu. Kemudian dilanjut lagi. Tepat di hari ulang tahun Ariel yang ke-17 tahun, Ariel atau yang disebut siapa tadi? Putri Duyung menagih janji ayahnya yang memperbolehkannya melihat dunia manusia. Ayahnya pun mengizinkannya. Wah, pasti bahagia ya karena Ariel sudah umur 17 tahun. Tadi di awal katanya ayah, Ariel baru boleh ke permukaan laut kalau sudah berusia 17 tahun. Nah, sekarang Arielnya sudah berusia 17 tahun. Apa yang terjadi, teman-teman? Kita buka lagi. Ariel atau Putri Duyung segera meluncur ke permukaan dengan ditemani sahabatnya. Sesampainya di permukaan, ia melihat dunia sangat indah. Banyak burung-burung berterbangan. Matahari sungguh indah sekali. Sesaat ia melihat sosok pemuda yang sangat tampan. Nah, tiba-tiba Arielnya tadi penasaran, kepingin ke permukaan laut. Akhirnya dia buru-buru ke permukaan laut. Nah, ini di sini gambarnya sudah ke permukaan laut kan ya? Nggak di dalamnya tadi kan ya? Nah, kemudian Ariel kok bertemu sama pemuda. Coba kita lihat. Loh, ada pemuda beneran teman-teman ya? Ada nggak? Ada. Nah, apa yang terjadi? Pria tampan itu sangat mirip dengan bonekanya. Seorang pangeran yang sedang merayakan ulang tahun, ia jatuh hati kepadanya. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba badai datang dan menghempaskan kapal pemuda tampan itu. Wah, apa yang terjadi? Kasihan sekali ya. Kayaknya ini bahkan ada masalah. Coba kita lanjut baca. Dengan cepat Ariel berenang ke tempat Pangeran Erik terlempar. Pangeran Erik hampir tenggelam. Lalu Ariel membawanya berenang ke tepi pantai. Setelah berhasil menyelamatkan pangeran itu, ia segera bergegas kembali ke tengah laut. Ia senang bisa menyelamatkan pangeran itu. Alhamdulillah sama Putri Duyungnya. Siapa tadi? Pangeran? Pangerannya diselamatkan ya. Kemudian pangerannya pingsan. Nah, saat pangeran sadar, ia melihat ada wanita di sampingnya dan ia menganggap wanita itulah yang menyelamatkannya. Hingga suatu hari pangeran kedatangan ayahnya. Ia menyampaikan kalau dirinya akan menikah dengan wanita yang telah menyelamatkannya. Mengetahui akan hal itu, Ariel sangat terpukul. Loh, siapa tadi yang mau menikah sama wanita itu tadi? Siapa? Pangeran, iya. Kemudian
kok ada orang yang serem sekali ya? Kira-kira siapa ya ini ya? Coba saya baca lagi. Ariel begitu di mabuk asmara, ia merasa rindu sekali dengan Pangeran Erik. Namun ia tidak bisa bertemu dengannya, maka ia segera mendatangi seorang penyihir untuk meminta bantuan agar ia bisa menjadi manusia. Ternyata si Putri Duyung itu ke rumah nenek sihir untuk mau dijadikan manusia sama kayak pangeran. Jadi awalnya Putri Duyung itu manusia apa ikan? Apa sebagian ikan sebagian manusia? Sebagian ikan, dijawab yang keras nggak apa-apa? Apa? Sebagian ikan. Sebagian yang bawah kakinya ikan, yang atas manusia. Kemudian Putri Duyungnya minta tolong sama seorang nenek untuk dijadikan manusia. Apa yang terjadi? Ariel segera meminum ramuan pemberian penyihir itu, meskipun dengan syarat harus kehilangan suara indahnya. Sesampainya di pantai, ia segera meminum ramuan itu. Ia merasakan pusing dan akhirnya jatuh pingsan dan ekornya berubah menjadi kaki. Akhirnya si Ariel tadi atau si Putri Duyung tadi berubah jadi manusia, tapi suaranya hilang, teman-teman. Wah, apa yang terjadi? Sang udang sahabat Ariel melaporkan kejadian yang menimpa Ariel kepada sang raja. Raja itu siapa? Ayahnya. Ia mengetahui kalau ini adalah tipu daya sihir. Maka ia segera bergegas menuju permukaan ditemani anak-anaknya yang lain. Wah, ini ada yang laporan. Siapa tadi yang lapor, sayang? Sang udang. Siapa? Sang udang. Udangnya lapor sama raja. Katanya gini, Raja, Ariel pergi ke rumah penyihir untuk meminum ramuan agar bisa jadi manusia. Ternyata penyihir itu bohong, teman-teman. Dia itu nggak bisa jadikan Putri Duyung itu jadi manusia. Ternyata si Ariel tadi dibohongi sama penyihir. Lalu sang raja memberitahukan kepada Ariel jika ingin menghilangkan sihir yang ada dalam dirinya, maka ia harus membunuh pangeran itu. Maka ia akan kembali menjadi Putri Duyung. Namun Ariel tak melakukan itu. Ia tak tega melihat pujaan hatinya harus mati. Ternyata sama penyihir itu disuruh membunuh pangeran, teman-teman. Tapi Arielnya baik hati. Karena Ariel baik hati sama pangeran, nggak mau membunuh pangerannya, sehingga pangerannya nggak jadi mati. Tapi yang kena bohongi adalah Ariel. Nah, Ariel begitu patah hati, ia pun menyeburkan diri ke lautan dan menjadi buih. Namun tiba-tiba datang peri udara dan menyelamatkannya dan membawanya ke alam peri, dan kelak akan kembali terlahir menjadi manusia sebagai penghargaan kepadanya. Nah, berarti setelah Ariel sakit hati, ketemu siapa tadi? Peri. Kemudian sama perinya diapakan Arielnya? Dibawa ke alam peri untuk dijadikan manusia. Coba sekarang Bu Guru tanya, tadi di sini ada siapa saja? Ada Raja. Itu tadi siapa? Ayahnya Ariel. Kemudian setelah Ariel itu usia berapa Ariel baru boleh ke permukaan laut? Usia berapa tadi? 17. Pinter, 17 tahun. Nah, ketika usia 17 tahun, tadi Ariel langsung ke permukaan. Kemudian ketemu siapa lagi, teman-teman? Ayahnya Ariel. Loh, kok ketemu ayahnya? Ketemu pangeran. Kemudian pangerannya nggak bisa menikahi si Putri Duyung karena Putri Duyungnya bukan manusia. Nah, kemudian setelah Putri Duyungnya sakit hati, si pangeran sakit hati, siapa tadi yang membohongi Putri Duyung? Penyihir. Katanya kenapa? Kalau Ariel mau menikah kalau Ariel mau jadi manusia, Ariel harus ngapain tadi? Minum ramuan, kemudian membunuh sang
pangeran, tapi si Ariel nggak mau membunuh karena kasihan sama pangeran. Akhirnya singkat ceritanya ada yang lapor sama raja. Siapa tadi yang lapor sama raja? Udah. Kemudian rajanya pergi ke Ariel ya. Terus setelah datang sama Ariel sakit hati. Kemudian Ariel menyeburkan diri. Akhirnya ketemu siapa? Ketemu peri, dan si Ariel dibawa oleh peri untuk dijadikan dibawa ke alam peri, dan kelak akan terlahir menjadi manusia sebagai penghargaan. Sudah mengerti? Jangan lupa Like, komen, dan